Yang pasti, pelaksanaan Formula E tidak menggunakan APBD. Tolong dicatat, tidak menggunakan APBD. Mbak, ini dua hal yang berbeda, Mbak. Mandalika itu tidak menggunakan APBN. Sementara bicara Formula E, balapan Formula E itu 100% menggunakan APBD. Menjadi yang pertama di Indonesia, Anies Baswedan lengser meninggalkan hutan. Ditulis oleh Erika Ebener. Ibarat pepatah, sudah jatuh ketimpa tangga keinjak pula. Begitulah nasib Anies Baswedan menuju tahun politik 2024. Pada awalnya, Anies boleh senang dan merasa menang karena menjadi orang pertama yang dideklarasikan sebagai calon presiden di Pilpres 2024 oleh Partai Nasdem. Namun beranjaknya waktu, pencapresan Anies Baswedan oleh Partai Nasdem ternyata tak begitu mendapat sambutan dari berbagai pihak, mulai dari kader Nasdem sendiri hingga Presiden Jokowi. Deklarasi pencapresan Anies oleh Nasdem berbuntut panjang. Bukan hanya karena deklarasi itu dilakukan di saat Indonesia sedang berkabung. Rekam jejak Anies dalam berpolitikan Indonesia menjadi sorotan dan menyebabkan merosotnya tingkat elektabilitas Partai Nasdem. Penolakan rakyat Indonesia atas majunya Anies Baswedan di ajang Pilpres 2024 itu ditandai dengan melambung dan menggaungnya kembali nama Anies Baswedan sebagai bapak politik identitas Indonesia dan gubernur terbodoh sedunia. Saya SMA itu pernah ikut pertukaran pelajar, dapat tempatnya di Amerika Serikat. Dan ibu angkat saya itu di sana adalah koordinator pendidikan di gereja Katolik. Saya diajak ke gerejanya, bukan ikut misanya. Ikut misanya saya nggak ikut. Setelah selesai acara kebaktian, lalu di bawah nanti ada sarapan pagi. Oke, saya selalu ikut sarapan paginya, ngobrol sama semuanya. Ibu saya bilang, Nis, if you join this, kalau Anda ikut di bawah sini, Anda akan ketemu dengan semua orang. Dan apa yang terjadi? Itu tahun 88, orang nggak tahu banyak tentang Indonesia, nggak tahu banyak tentang Islam. Banyak orang bertanya, terus apa yang dikerjakan ibu saya? Saya digilir, Bu. Bicara dari gereja ke gereja menjelaskan tentang Islam di Amerika Serikat. Diputar, yang muter siapa? Yang muter adalah ibu angkat saya yang menjadi koordinator pendidikan di gereja Katolik Roma. Yang ketika jaringan itu bekerja, hasilnya sungguh dahsyat. Dan jaringan itu adalah masjid. Jadi sejumlah khotib, para ulama, ustadz yang mengisi kegiatan-kegiatan di masjid, termasuk dan terutama sholat Jumat, itu bukan hanya menyerukan ketakwaan, tetapi dilanjutkan dengan seruan-seruan politik. Terus-menerus disampaikan ketika hari pencoblosan tiba, ternyata melekat. Kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka. Kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Sejarah kelam Pilkada Jakarta yang memecah warga Jakarta menjadi catatan hitam dalam karir politik Anies Baswedan. Semua itu seperti hal-hal yang tidak boleh, bahkan dilarang untuk dilupakan oleh bangsa Indonesia. Ibarat bermain catur, saat ini status Anies Baswedan yang akan maju di Pilpres 2024 sedang benar-benar terjepit.
Belum lagi Anies berhasil keluar dari stigma sebagai bapak politik identitas Indonesia dan gubernur terbodoh sedunia. Anies masih harus dihadapkan pada isu soal kisruhnya komitmen ajang Formula E yang Anies sepakati. Pasalnya, dulu Anies melanggar aturan yang digariskan oleh negara bahwa pemimpin daerah tidak boleh melakukan komitmen yang pengerjaannya melampaui masa jabatannya. Kepedeannya Anies Baswedan yang kekeh ingin menggelar Formula E di Jakarta pasca diundurnya jadwal perhelatan karena pandemi COVID-19 membuat Anies menabrak aturan yang telah ditetapkan. Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dengan tegas menyatakan bahwa pertanggungjawaban keuangan atas Formula E sepenuhnya dia serahkan kepada Jack Pro. Alasan Heru Budi cukup masuk akal. Dia mendalilkan bahwa pelaksanaan Formula E 2023 adalah bisnis to bisnis antara Jack Pro dan pihak Ancol dan tidak menjadi urusan pemerintah daerah. Dari pernyataan Heru Budi ini, kita jadi bisa melihat bahwa Anies Baswedan sedang menumbalkan Jack Pro untuk menghadapi kelanjutan gelaran ajang Formula E. Karena masih ada 2 tahun lagi pelaksanaan ajang Formula E yang harus dilakukan oleh Jakarta dan sudah ada uang sebesar 560 miliar yang sudah dibayarkan sebagai komitmen fee. Masalah Formula E ini pasti membuat Jack Pro pusing 1000 keliling. Tak heran jika kemudian muncul 3 bunga papan yang mengatasnamakan Jack Pro yang dikirim ke Balai Kota meminta bantuan pejabat gubernur dan ketua DPRD DKI Jakarta. Keputusan Anies Baswedan untuk menjadikan Jakarta sebagai tuan rumah ajang internasional Formula E ini telah meninggalkan Jack Pro dengan setumpuk masalah utang. Belum lagi masalah komitmen fee yang harus dipertanggungjawabkan, Jack Pro juga terlilit utang. Salah satunya adalah utang kepada pihak Ancol sebesar 20 miliaran untuk menyewa lahan. Walaupun kemudian Jack Pro mengklaim utang tersebut sudah dibayar dan hanya tinggal 4,9 miliar rupiah yang masih harus dibayarkan. Anies Baswedan memang kebangetan. Uang yang dimiliki oleh DKI Jakarta sebesar 80 triliun rupiah per tahun di tangan Anies tak cukup untuk membangun Jakarta. Pandemi COVID-19 dijadikan alasan cekaknya keuangan DKI Jakarta hingga harus melakukan pinjaman ke pemerintah pusat sebesar 12,5 triliun rupiah yang kata Anies dibutuhkan untuk membiayai sejumlah proyek yang sempat mangkrak imbas pandemi COVID-19. Mulai dari pembangunan Taman Ismail Marzuki, pembangunan Jakarta International Stadium, penanggulangan banjir, hingga pengelolaan air limbah. Pada tahun 2019, Anies juga melakukan pinjaman kepada Bank DKI sebesar 180 miliar rupiah untuk membayar komitmen fee Formula E. Anies menegaskan bahwa pinjaman ini dia lakukan ke Bank DKI karena dana dari APBD DKI Jakarta belum cair. Hari ini Anies Baswedan sudah lengser dari jabatan dan sudah kembali menjadi warga Jakarta biasa yang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban secara administratif atas keputusan yang dibuatnya. Yang hanya bisa memaksa Anies untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Anies atas hutang-hutang itu hanya KPK. Walaupun Anies sudah tidak menjabat sebagai gubernur Jakarta. Pejabat gubernur Heri sendiri memilah-milah mana utang-utang yang bisa ditangani oleh Pemda DKI, mana yang tidak bisa ditangani oleh Pemda DKI. Dan Heru Budi sudah memutuskan bahwa hutang serta permasalahan lain terkait Formula E sepenuhnya ada di tangan Jack Pro. 5 tahun Anies menjadi gubernur Jakarta. Ini adalah kali pertama seorang gubernur di Indonesia lengser dan meninggalkan utang yang sebegitu banyak
tetapi tidak dirasakan warganya. Inikah wajah calon pemimpin Indonesia masa depan yang dibilang Partai Nasdem sebagai pemimpin yang the best? Baru jadi gubernur saja sudah meninggalkan utang, apalagi jadi presiden Indonesia. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di bawah.